Ya, selamat malam menjelang subuh. Izin perkenalkan, nama saya Melkisedek Juro Salomo Simongcong dengan NIM 117 dari kelas C24. Di sini saya akan membaca dari halaman 71 sampai subbab B77. Bab 9, graf. Graf adalah kumpulan noktah di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan, atau titik. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Di sini ada pernyataannya di mana G sama dengan V, E, di mana G sama dengan graf, V sama dengan simpul atau vertex atau node atau titik, E sama dengan busur atau edge atau arc. Graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf. Dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan. Misalkan jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi, yang bobotnya adalah panjang dari jalan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matriks. Tetapi dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. Yang pertama, graf tak berarah atau bisa disebut undirected graph atau non-directed graph. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misalkan busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. 2. Graf berarah atau bisa disebut directed graph. Urutan simpul mempunyai arti. Misal busur AB adalah E1, sedangkan busur BA adalah E8. 3. Graf berbobot atau bisa disebut weighted graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Kita masuk ke subbab A. Tree. Tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk merepresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root atau bisa disebut akar dan sisa elemen yang lainnya disebut sebagai simpul yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain, yang disebut subtree atau cabang. Di sini ada gambarnya. Adapun perbedaan graf dengan tree sebagai berikut. Yang pertama, ada tree tidak terdapat cycle. Yang kedua, ada graf tidak memiliki root. Masuk ke subbab B. Istilah-istilah dalam graf. Kemudian terdapatlah istilah-istilah yang berkaitan dengan graf, yaitu A. Vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf. B. Edge adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. C. Adjacent adalah dua buah titik dikatakan berdekatan jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Adalah sisi E3 sama dengan V2 V3 insiden dengan titik V2 dan titik V3, tetapi sisi E3 sama dengan V2 V3 tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4. Titik V1 adjacent dengan titik V2 dan titik V3, tetapi titik V1 tidak adjacent dengan titik V4. Di sini ada contohnya. Contoh gambar, ini ada V2 E1 dan sebagainya macamnya. Terus D, weight adalah sebuah graf G sama dengan V, E disebut sebuah graf berbobot atau bisa disebut weight graph. Apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E, W
titik 2 E R, nilai WE disebut bobot untuk sisi E. E E graf berbobot tersebut nyatakan pula sebagai G sama dengan V EW. Graf berbobot G sama dengan VEW dapat menyatakan suatu sistem berhubungan udara di mana V sama dengan himpunan kota-kota, E sama dengan himpunan penerbangan langsung dari satu kota ke kota lain, W sama dengan fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Suatu sistem jaringan komputer di mana V sama dengan himpunan komputer, E sama dengan himpunan jalur komunikasi langsung antar dua komputer, W sama dengan fungsi bernilai real pada I yang menyatakan jarak atau ongkos pada waktu. Path adalah walk dengan setiap vertex berbeda. Contoh, P sama dengan D5 B4 C2A, sebuah walk didefinisikan sebagai urutan atau bisa disebut tidak nol vertex dan edge, diawali origin vertex dan diakhiri terminus vertex, dan setiap dua edge berurutan adalah series. Contoh, W sama dengan A1 B3 C4 B1 A2. F cycle adalah siklus atau sirkuit lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Subbab C, representasi graf dalam bentuk matriks. 1. Adjensi matriks graf tak berarah. Ini ada gambar 1A, ada gambar 1B. Nah, lanjut. Matriks yang digambarkan pada gambar 1B merupakan representasi dalam bentuk adjensi matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 1A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjasensi matriks tersebut adalah sebagai berikut. 1. Matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar N kali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. 2. Matriks yang terbentuk adalah matriks simetris dengan sumbu simetris adalah diagonal dari titik kiri ke titik kanan bawah. 3. Data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree sebuah simpul. Contoh, baik pada baris D maupun kolom D. Jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D. Lanjut kita masuk ke subbab C2, adjensi matriks graf berarah. Di sini ada gambar 2A, ada gambar 2B. Matriks yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk adjensi matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjensi matriks tersebut adalah sebagai berikut. 1. Matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar N kali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. 2. Matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul V1 dan V2 terdapat busur dari V1 ke V2 dan juga sebaliknya. 3. Hal pokok yang dinyatakan oleh matriks ini adalah busur yang keluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat dinyatakan out degree simpul yang bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya sama dengan 1. Pada baris B ada 3 elemen. Ini menyatakan jumlah out degree simpul B adalah 3 buah. 4. Data yang terdapat dalam suatu kolom dapat dinyatakan in degree simpul bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B ada 2 elemen. Ini menyatakan in degree simpul B adalah 2 buah. Masuk ke subbab C3, adjensi matriks graf berbobot tak berarah. Ada gambar 3A, ada gambar 3B. Nilai yang ada tiap
elemen matriks menyatakan bobot unsur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan. Untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur yang nilai bobotnya tidak terhingga dalam pemrograman karena keperluan algoritma. Maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau yang mungkin ada. Contoh, pada gambar 3A, simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah busur. Maka untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 999 karena nilai 999 dalam kasus ini cukup mewakili nilai tidak terhingga. Sekian untuk tugas pembacaan halaman 71 sampai subbab B halaman 77. Sekiranya mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam menjelang subuh. Terima kasih.